Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama, para dai, para ustadz, tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita sedang mengalami ujian yang berat? Banyak orang yang bilang, saya sholat tapi kok hidup saya gini-gini aja. Banyak orang yang bilang, saya udah sholat tetapi kok doa saya belum diijabah. Saya udah sholat tapi kok masalah saya masih belum selesai. Saya udah sholat tetapi kok musibah saya terus beruntun, tidak pernah berhenti. Saya udah sholat tapi kok musibah terus terjadi dalam hidup saya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar sholat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syam ke Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki ini dirampok oleh para perampok. Dia diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian hartanya diambil, lalu setelahnya laki-laki itu menghunuskan pedang kepada orang ini. Pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku, ambillah, tapi biarkanlah aku melanjutkan perjalanan. Perampok itu mengatakan, adapun harta itu sudah menjadi milikku. Sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu. Merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau ingin menyakitiku, membunuhku, maka lakukanlah. Tetapi sebelumnya, berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu perampok ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu, sholatlah, aku akan berikan engkau waktu sebentar. Maka pedagang ini pun mendirikan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat, laki-laki ini setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat di dalam surat An-Naml ayat 62. Apa ayatnya? Dia membaca kalimat, Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. A ilahum ma'allah. Qalilan ma tadhakkarun. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah atau dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Shadaqallahul azim.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat 2 rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan dan perenungan. Dia mentadabburi ayat ini. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan? Dia menghayati ayat ini. Dia mentadabburi ayat ini. Sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah yang yujibul muttar. Dia dalam kondisi muttar, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi terancam. Muttar itu bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yang yujibul muttar? Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka mulai muncullah rasa yakin di dalam hati laki-laki ini setelah membaca ayat tersebut. Setelah selesai dia lakukan sholat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arasy-Mu. Hamba mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhluk-Mu, dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Laki-laki ini berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah di arasy, menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah yang meliputi arasy-Nya yang mulia. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah seorang laki-laki dengan pakaian hijau bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda berwarna abu. Dia mengeluarkan pedang. Lalu perampok tadi mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu. Tetapi laki-laki berkuda itu menendang dengan kudanya sehingga perampok ini terhempas, terjatuh. Kemudian laki-laki tersebut membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, "Siapakah Tuan?" Lalu penunggang kuda itu menjawab, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat benderang. Dan di doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian wahai para malaikat yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah agar Ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi ketika dalam kesedihan, penderitaan, dan dalam keadaan sedang susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongnya." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang yang dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia sholat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda berwarna abu, lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu? Salah satu rahasia dari sholat pedagang itu, kata para ulama, adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah. Artinya ketika kita bisa sholat seolah-olah kita melihat Allah, lalu dengan kondisi seperti itu kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Atau kalau kita nggak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita, melihat kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pedagang tadi, maka sholatnya itulah yang disebut di dalam Al-Quran wasta'inu bis sabri was sholah, sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita melakukan sholat dengan ihsan, benar-benar seperti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa ngerasain bagaimana cara menghayati kita melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Dan kalau kita bisa mendawamkan ini dalam sholat 5 waktu dan dalam sholat-sholat sunnah kita yang lain, terutama sholat tahajud, maka insya Allah sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Barakallahu